Selamat sore teman-teman, gimana nih kabarnya? Saya percaya walaupun di rumah aja kalian tetap semangat, kalian tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Mari kita semuanya, saya undang untuk angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Tak akan ku gentar.
Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan adalah waktu yang terbaik Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kini Tuhan tiba saatnya Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan agar kami boleh menerima setiap firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman remaja pemuda GPD Elohim. Jumpa lagi dengan kita semua dalam ibadah online kita pada sore hari ini. Gimana kabarnya? Setelah hampir bisa dikatakan sebulan lebih kita ngalamin pandemi ini bersama-sama, dan tentunya tidak tahu sampai kapan kita akan menjalani ini. Tentu ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang kita lakukan pada hari-hari ini. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan lama yang kita tidak lagi lakukan.
Kemudian apa sih yang teman-teman lakukan selama di rumah, selama masa-masa ini? Mungkin ada yang belajar di rumah, ya, ada yang bekerja di rumah, kemudian setelah itu ada yang ya belajar memasak, membantu orang tua, ya, mencuci pakaian bahkan, kemudian mulai memikirkan untuk membersihkan kamar, ya, merubah posisi tempat tidur. Ada juga yang olahraga, bahkan juga ada yang karena saking lamanya di rumah, ada yang sampai berat badannya nambah, ya kan? Dan itu yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang teman-teman sampai kita merasa ada satu keinginan dari dalam diri kita ini aku pengen ke pantai gitu, ya kan? Ada yang aku pengen naik ke atas gunung gitu. Aku ingin kembali merasakan alam gitu. Ada juga yang udah lama nih, ya kan, nggak shopping, nggak jalan-jalan, bahkan ada yang nggak ke mall gitu, bayangin ya. Ada yang rindu nggak ke mall untuk ya sekedar nongkrong dengan teman, sekedar menghabiskan waktu dengan teman-teman. Ya itulah teman-teman, itu yang kita alami pada akhir-akhir hari ini. Dan entah sampai kapan hal itu akan terjadi. Kadang kita merindukan suasana kantor kita merindukan suasana sekolah kita, ya. Kalau zaman dulu kita banyak cari kapan ya tanggal merahnya. Nah sekarang kita sibuk dengan kapan sih kita mulai lagi untuk beraktivitas secara normal. Tapi teman-teman tunggu dulu, ada sebuah kisah dalam Alkitab yang mirip dengan yang kita alami sekarang. Dan kisah itu terdapat dalam Kejadian 7-8, yaitu tentang kisah keluarga Nuh bersama dengan seluruh anggota keluarganya dan binatang yang dibawa pada waktu itu. Mereka bisa dikatakan mengalami lockdown dalam bahtera itu. Kalau kita lihat teman-teman, ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah, tahukah kita bahwa keluarga ini mengalami lockdown hampir kurang lebih 12 bulan. Coba kalau teman-teman nanti di rumah bisa mencermati sama-sama, ada di Kejadian 7-8, di sana pertama dengan ketika hujan itu turun, itu kurang lebih 40 hari. Kemudian air bah itu mulai mengenang sekitar 150 hari. Kemudian di sana tampak puncak sebuah gunung, 74 hari. Nah kemudian Nuh melepaskan yang pertama adalah burung gagak. Itu Nuh harus menunggu sampai 40 hari. Dan burung gagak itu masih nggak mau keluar. Kemudian Nuh melepaskan kembali seekor burung merpati. Yaitu 7 hari dia tunggu, kemudian 7 hari berikutnya burung itu sudah kembali. Dan sampai akhirnya 29 hari dan 56 hari kemudian Nuh bisa keluar bersama-sama dengan seluruh anggota bahtera tersebut. Di sana ada hampir 12 bulan mereka berada di dalam bahtera itu. Nah, kalau berbicara tentang bosan teman-teman, pasti mereka juga mengalami hal yang sama. Tetapi yang kita mau belajar pada sore hari ini adalah apa sih yang Nuh lakukan? Yang pertama, Nuh tidak mengeluh. Ia tetap sabar, ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara seluruh anggota dalam bahtera tersebut. Dalam Kejadian 6 ayat 18-21, tetapi aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara kehidupannya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus dapat satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu dan menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Di sini yang dilakukan Nuh bersama dengan keluarganya adalah mereka tidak mengeluh. Mereka sabar dan mereka percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Kemudian yang kedua,
Nuh tetap taat. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang ke-5, dan disambung dengan Kejadian 6 ayat 22, di sana tertulis bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu yang diperintahkan Tuhan itu dengan tepat, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah ia lakukan. Kedua, Nuh taat terhadap semua perintah Tuhan. Dia tidak mengeluh dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, Nuh bersyukur kepada Tuhan. Kejadian 8 ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh bersama keluarganya mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang terjadi di dalam bahtera itu, dan mereka bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, teman-teman, Nuh menerima janji Tuhan yang kekal. Kejadian 9 ayat 8-12. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Dan yang luar biasanya teman-teman, ayat yang ke-11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun dan untuk selama-lamanya. Teman-teman, perjanjian ini berlaku bagi kita semua. Allah berjanji untuk menyertai kita bersama-sama dengan umat-umat yang setia kepadanya, turun-temurun dan untuk selama-lamanya. Dan bagi kita, anak muda, remaja yang diberkati Tuhan, apa yang kita lakukan pada masa-masa sulit seperti ini? Yang perlu kita lakukan adalah stay focus on God. Bukan pada situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, tetapi kita harus berfokus, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan apa yang terjadi di depan kita. Karena apa? Karena apa yang terjadi di depan kita, di sekeliling kita, bisa berubah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Akan ada apa, akan banyak dampak yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saat kita berfokus kepada Tuhan, yaitu satu pribadi yang tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Stop untuk mencari hal-hal yang bikin kamu gak sukacita, takut dan khawatir. Tetapi mulai cari hal-hal yang membuat kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara keluarga kita. Masih ada makanan di depan kita dan kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Di luar sana masih banyak orang-orang yang gak bisa berkumpul dengan keluarganya. Tidak bisa menikmati makan malam bersama-sama dengan anggota keluarganya yang lain. Dan hal-hal itu yang harus kita ingat teman-teman pada saat-saat situasi sulit seperti ini. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan kepada kita, janjinya turun-temurun dan sampai selama-lamanya kepada kita semuanya. Dalam Mazmur 121, di sana dikatakan, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan adalah pribadi yang tidak berubah, teman-teman. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Dan kepada Dialah, Allah pencipta langit dan bumi, kita menaruh pengharapan kita. Jadi mulai sekarang, fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Dengarkan Tuhan, bukan kelemahanmu. Dan andalkan Tuhan, bukan kekuatanmu sendiri. Tetap stay at home dan tetap stay fokus on God. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kepada kami, anak-anak muda-Mu, kami yang berada di rumah, kami yang sedang bertemu dengan masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu pada setiap kami sempurna adanya. Dan kami mau berfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Bukan apa yang terjadi, bukan apa yang sedang kami hadapi di dalam kehidupan kami sekarang ini. Tetapi kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang janjinya tetap kekal selama-lamanya kepada anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini, kiranya boleh menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Dan kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan melewati masa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan berserah, ku nyatakan
Di sini kita turut berbelasungkawa karena pandemi ini kita nggak bisa beribadah online ya. Kita nggak bisa beribadah online ya. Ya, kita beribadah online malah. Kita nggak bisa berkumpul di rumah Tuhan. Kita nggak bisa bersekutu bersama, dan ini membuat keprihatinan sendiri sih bagi kita. Dan juga kita sangat rindu atas kehadiran teman-teman, kita berkumpul memuji Tuhan. Betul. Bahkan kita kayak bingung ya kalau di rumah itu, terus hari Minggu, hari Sabtu biasanya ada ibadah pemuda, hari Minggu ada ibadah umum, kita nggak bisa ketemu teman-teman gitu, kayak susah gitu. Jadi hal itu yang sangat kita rindukan, dan kami sangat rindu. Jadi kita usai sudah pertemuan kali ini. Sekian dari kami. Terima kasih. 2000 years later. Shalom. Selamat sore teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat datang kembali di Ibadah Pemuda. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti baik saja dong. Karena di rumah, karena taati peraturan. Oke? Bener. Kita harus di rumah aja, stay home, stay safe, and stay clean. Oke, stay clean. Jadi kita kan kemarin kita sempat mengulik di akun IG Elohim Ministry. Kita open salam nih, open salam. Buka-buka untuk teman-teman yang mau menitipkan salam. Salam untuk teman-teman atau untuk semuanya lah ya kan. Ini kalau nggak salah buat guru-guru juga. Mari kita bacakan ya kan. Oke. Yang pertama dari akun Putra Kurniawan Catur Adi. Ada 2 salam, langsung sekaligus diborong. Yang pertama, salam buat anak-anak koir. Yuk bikin video koir bareng di rumah masing-masing. Challenge buat dari Mas Putra. Ya. Selanjutnya, salam buat guru-guru SM yang kece dan anak-anak pemuda Elohim. Waduh, SM tahu apa itu SM? SM. Sebelum Masehi. Wow. Waduh, Sudimoro. Enggak. Jadi SM adalah sekolah minggu. Nah, sekolah minggu itu tepatnya hari Minggu ya? Pastinya, karena adalah full day dari Senin sampai Minggu sekolah terus. Makanya anak Elohim pinter-pinter, apalagi anak sekolah minggu pinter-pinter. Oke, dan selanjutnya dari Deka Putra. Salam buat M3 atau M3, jangan lupa salam 3 jari. M3 maksudnya apa ya M3 ini? M3, jangan-jangan itu adalah provider. Mau unlimited tanpa tapi? Pakai Smartfren Unlimited aja. Nikmati Smartfren Unlimited tanpa tapi. Direspon ya sama M3-nya ya. Ya. Yang selanjutnya dari Adi Setiawan 88. Wah, ini kelihatan orang spesial biasanya. Iya, kayak perusahaan travel. Iya. Base Adi Setiawan 88. Nah, tapi ini emang artisnya Kota Batu. Sombong amat. Finalis. Wah, wes. Isinya titip salam pramuka ke telinganya Mas Charles Edon. Maaf karena Mas Charlesnya nggak bersama kita. Dengerin pesawat ya nggak salah. Iya, jadi kita nggak bisa wakilkan. Ya kita di sini cuma bilang aja ya, nggak bisa beri salamnya. Ya, oke, gitu aja. Terus selanjutnya dari Yeni Dwi, buat grup WA, nonton nggak nih? Aku rindu kalian dan rindu denger All Around You. Oh, All Around You. Nangkep. All Around You itu adalah intronya di bioskop sebelum film mulai. Benar. Yang suaranya All Around. Selanjutnya dari Giovanni _Tamfan. Isinya Tamfan ya. Isinya stay safe ya guru-guruku dan teman-temanku. Ini contoh anak yang perhatian sama guru, sama teman, sama orang lain. Lah pokoknya. Selanjutnya dari Olivia Devina P. Isinya salam buat keluarga Kepo. Sehat selalu, Tuhan berkati. XOXO. Wih, lucu. Sudah fans. Ini kelihatan kalau fansnya K-pop ya. Terus juga ini punya geng sendiri. Waduh, keluarga Kepo ini pasti pengetahuannya luas karena Kepo. Suka cari
ilmu. Iya, Nah, ilmu. Keren. Lanjut. Selanjutnya Yang terakhir ada dari Aditya_Evando. Salamnya yaitu salam kompas untuk Bos Nando dan Bos Krispati. Mari kita makan bakso bersama-sama lagi. Are you sure about that? Loh. Ini kayaknya Mas Aditya Evando ini kerjanya di Kompas. Terus isinya laporannya di koran ini bakso, tentang bakso. Wah, jangan-jangan Riset ini bakso kayaknya. kontennya mukbang ini malahan. Bukan semua ini enggak. Ini mana buat kita kepingin bakso. Waduh, kepingin bakso. Wow. Selanjutnya pengumuman. Jadi pengumuman untuk ibadah-ibadah kedepannya yang akan kita jumpai. Akan ada acara selanjutnya di minggu-minggu ini ya tepatnya. Minggu-minggu ini. Betul. Apa aja Mas? Jadi besok ada ibadah online. Ibadah online tepatnya. Yang bisa kalian cek di YouTube Elohim Ministry. Ministry. Dan juga ada renungan setiap paginya. Renungan bacaan juga ada, renungan podcast juga ada. Hello, welcome back to Renungan Youth. Lagi. Selanjutnya tetap pantengin terus IG-nya Elohim Ministry untuk teman-teman pemuda dan remaja yang lebih baru. Wow, yang info fresh. Terbaru. Yang fresh. Wah, sekian dari kami. Segitu aja, terus pokoknya jangan lupa terus pantengin IG dan YouTube-nya Elohim Ministry ya. Jangan lupa. Oke, kalau mau info lebih lanjut, ya kan, mau ngecek apa yang kelewatan bisa dicek di websitenya yang ada di bawah sini. Websitenya biasanya elohim.id. Oke, bisa kalian cek, nanti bisa kalian cermati lagi lah. Oke. Siap. Oke, sekian dulu dari kami. Ada pantun? Ada dong. Aduh dong. Jangan lupa. Jangan lupa, nggak afdal kalau nggak pakai pantun. Siap. Ada gula, ada tahu melati. Cakep. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati ibadah ini. Dan kami mengucapkan See you. Shalom. Shalom.